Islam dan sains? Mengapa keduanya bukan musuh? Dan kenapa umat wajib kembali ke lab? Stop! Kalian sering mendengar bahwa sains dan agama itu musuh bebuyutan? Bahwa ilmuwan harus meninggalkan keyakinan mereka untuk berinovasi? Bahwa Islam ketinggalan zaman dan anti-sains? Semua itu bohong besar. Peradaban Islam tidak hanya menerima sains, tapi memerintahkannya. Kami akan tunjukkan bagaimana Al-Quran dan hadis adalah kitab dorongan terbesar untuk ilmu pengetahuan yang pernah ada. Kami akan buktikan bahwa saat dunia barat masih menganggap sains sebagai sihir, Islam sudah mendirikan universitas, laboratorium, dan observatorium. Tonton sampai habis, karena kami akan mengungkap 5 ayat kunci yang diabaikan, yang jika dihidupkan kembali, akan membuat umat Islam kembali memimpin dunia teknologi dan sains. Siap untuk mindset shift terbesar dalam hidup kalian? Oke. Kita mulai dari akar masalahnya. Mengapa banyak yang mengira Islam dan sains berlawanan? Karena mereka tidak membaca Al-Quran dengan kacamata seorang ilmuwan. Coba dengar. Ayat pertama yang turun adalah Ikra. Bacalah atau telitilah. Ini bukan perintah untuk pasif, tapi perintah untuk aktif mencari, meneliti, dan membaca alam semesta. Sepanjang Al-Quran, ada ratusan ayat yang mengajak kita untuk tafakur berpikir mendalam. Tadabur merenungkan, dan nazar melihat dengan cermat ciptaan Allah, mulai dari pergerakan bintang, penciptaan manusia, siklus air, hingga keajaiban dalam lautan. Ini intinya. Bagi Muslim sejati di abad emas, universe itu adalah buku kedua dari Tuhan. Semakin kamu meneliti sains buku alam, semakin kamu memahami keagungan pencipta buku wahyu. Sains bukan musuh agama. Sains adalah jembatan menuju keimanan yang lebih dalam. Sekarang kita buktikan secara sejarah. Kapan Barat menemukan konsep universitas? Abad ke-12. Ke atas. Kapan Islam? Di Maroko, berdiri Universitas Al-Qarawiyyin, didirikan oleh Fatimah Al-Fihri, universitas pemberi gelar pertama di dunia. Di mana? Di dalam masjid. Di Baghdad, ada Rumah Hikmah. Ini adalah pusat riset, perpustakaan, dan laboratorium terbesar di dunia. Lihat ini. Jabir bin Hayyan. Dianggap bapak kimia modern. Dia yang mengembangkan distilasi, kristalisasi, dan instrumen lab lainnya. Al-Haytham, bapak metode ilmiah. Dia menolak teori berdasarkan opini dan menuntut eksperimen yang dapat diulang. Ini adalah DNA dari sains modern. Di era itu, seorang ilmuwan muslim tidak pernah merasa berkonflik antara salat dan penelitian. Mereka melihat teleskop. Mereka berkata, Subhanallah. Mereka membedah tubuh. Mereka berkata, Allahu Akbar. Sains adalah cara mereka beribadah. Lalu, apa yang terjadi? Mengapa peradaban yang menciptakan aljabar dan metode ilmiah ini kemudian tertinggal? Ini adalah momen paling pedih ketika kita mulai memisahkan keduanya, ketika kita mulai menganggap sains hanyalah urusan duniawi dan agama hanya urusan akhirat. Kesalahan fatal. Para ulama mulai berhenti menjadi ilmuwan, dan ilmuwan mulai berhenti mengkaitkan riset mereka dengan tujuan spiritual. Kita melepaskan ikra dari tadabur. Kita harus sadar, para pendahulu kita dulu menguasai dunia, bukan karena mereka pandai meniru. Mereka memimpin dunia, karena mereka pencipta. Karena mereka serius menjalankan perintah ikra secara total. Jangan jadikan Islam sebagai alasan untuk malas. Jadikan ia sebagai mandat untuk berinovasi. Kami merangkumnya dalam 5 ayat kunci di Al-Quran yang harus kalian pahami. Tafakur tentang penciptaan langit, nazar pada diri sendiri, tadabur pada air dan tanaman. Ini adalah peta jalan untuk kembali ke laboratorium dan ruang riset kepada seluruh umat muslim usia 15-45 tahun. Jangan mau terkunci dalam narasi palsu. Sains bukan musuh. Sains adalah warisan kita dan tugas kita. Mari kita kembalikan masa depan di mana penemuan ilmiah terbesar datang dari umat yang paling taat. Apakah kalian berani mengambil tanggung jawab ikra ini? Saatnya kembali ke laboratorium. Tekan tombol like jika video ini menyalakan semangat riset kalian. Subscribe ke Sejarah Islam 0212 dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan wisdom sejarah Islam yang paling asyik. Komentar di bawah. Sains apa yang paling ingin kalian kuasai? Karena kami akan mengungkap 5 ayat kunci yang diabaikan, yang jika dihidupkan kembali, akan membuat umat Islam kembali memimpin dunia teknologi dan sains. Siap untuk mindset shift terbesar dalam hidup kalian?